Halo, pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Carlos Justin Komali dengan NPM 2131070 dan dengan kelas agama 1 BUMB. Di video kali ini saya akan menjelaskan kisah singkat tentang hidup Sang Buddha Gautama. Nah, mari kita mulai videonya. Agama Buddha adalah agama yang memiliki dasar ajaran yang berusia lebih dari 2000 tahun yang lalu dan berasal dari India. Asal kata Buddha yaitu dari kata Bud, yang artinya terjaga, menyadari, dan memahami. Dan juga menjadi akar dari kata seperti Bodhi, Bodha, Burhati, dan Budi. Buddha adalah sebuah gelar untuk seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Membahas tentang keberadaan agama Buddha tidak lepas dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar ajaran Buddha. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha setelah mencapai suatu pencerahan secara sempurna atau disebut penyadaran penuh. Tahun kelahiran bervariasi dan tidak ada sumber yang pasti. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4-6 tahun sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Sudodana adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahma telah meramalkan bahwa ia akan menjadi petapa legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa yang tidak meneruskan tahta sang ayah. Untuk mencegah menjadi petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari luar dunia, diajarkan oleh para Brahma, serta dilatih dalam bidang panah, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umurnya, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada yang menarik untuk keluar ke dunia di balik dinding istana. Pada suatu saat di jalan Kapilavastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana: seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa seorang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawa terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaan, istri, dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahami sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Kehidupan pertapa dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan petapa dan mengambil bagian dalam prakteknya. Belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu petapa Alara Kalama dan Udaka Raputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa yang kemudian menjadi pengikut berkat dedikasi yang sangat tinggi. Ketika jawaban yang pertanyaannya tidak juga muncul, ia mengadakan usaha menahan rasa sakit, berpuasa sehingga hampir mati kelaparan, dan menolak untuk minum. Apapun yang dicoba, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicari. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarkan semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantu
mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air dan mandi di sungai. Sejak saat itu Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakan The Middle Way. Kemunculan Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit. Keesokan harinya, ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelan seluruh hidupnya dan kehidupan sebelum di dalam pikirannya. Pada petapa ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyakasam Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama, Siddhartha di usia yang ke-35 tahun di bulan Waisak dari tubuhnya memancarkan 6 sinar. Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna, ke-6 sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau loti artinya kasih sayang dan belas kasih atau belas kasih, putih atau awadatta yang berarti suci, jingga atau magasta yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhavasra, penyebaran ajaran Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapat gelar setelah mencapai pencerahan sempurna, antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata atau ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata atau yang maha tahu, Bhagava yang agung, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Khotbah pertama yang disebut Dhammacakka Pavattha Sutta didengar oleh kelima petapa pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditentukan, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari agama Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para petapa yang tidak mengacu semua pembatas, antara lain ras, jenis, kelamin, dan latar belakang manusia. Dengan hanya satu tujuan, mencapai pencerahan, pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya Yasodhara, menjadi murid dan petapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian Buddha Gautama menyebarkan Dharma dan berkelana kepada umat manusia lainnya, dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usia 85 tahun, dan menyadari bahwa 3 bulan serta ia akan mencapai parinibbana atau parivisarna, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha, dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2.500 tahun kemudian, ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut, dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dan dengan cepat, walaupun banyak tidak yang menganggapnya sebagai agama, namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Sekian dari video saya. Jika ada kata yang tidak mengenakan atau salah, mohon maaf dan terima kasih. Dan akhir kata, Namo Buddhaya.